Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membahas materi tentang hipotesis untuk dua sampel mean untuk sampel besar dan sampel kecil. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mailia Puspita Maulidianisi dengan NIM akhiran 001. Yang kedua ada Rofido dengan NIM akhiran 002. Yang ketiga ada Nisa Aulia dengan NIM akhiran 003. Dan yang keempat ada Shima Fuzainatul dengan NIM akhiran 004. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai dua sampel mean dependent. T-test dependent atau sering diistilahkan dengan pair sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Sampel berpasangan di sini dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah. Sampel berpasangan dapat berupa: pertama, satu sampel yang diukur sebanyak 2 kali, misalnya sebelum sampel diberi iklan. Di sini yang diukur adalah apakah setelah diberi iklan, anggota sampel yang membeli barang lebih banyak daripada sebelum diberi iklan atau tidak. Dan yang kedua, dua sampel berpasangan diukur bersama, misalnya sampel yang satu diberi iklan, sampel yang lain tidak. Yang diukur selanjutnya adalah apakah anggota sampel yang diberi iklan lebih banyak atau tidak daripada yang tidak diberi iklan. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat penggunaan dua sampel mean dependent. Syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah: yang pertama, uji komparasi antara dua nilai pengamatan berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah. Yang kedua, digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya adalah satu sampel atau setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan, merupakan data kuantitatif atau rasio interval, dan data berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini ada 3 jenis hipotesis pada sampel mean dependent. Yang pertama, hipotesis 0 dibagi mu1 sama dengan mu2. Hipotesis 1 dibagi mu1 tidak sama dengan mu2, disebut uji dua arah. Pada hipotesis awal tidak dapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 1 dan rata-rata 2, sedangkan pada hipotesis alternatif sebaliknya yaitu terdapat perbedaan rata-rata 1 dan rata-rata 2. Yang kedua, di mana hipotesis 0 dibagi mu1 lebih dari sama dengan mu2. Hipotesis 1 dibagi mu1 kurang dari mu2. Uji dua arah di mana pada hipotesis awal kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih besar dengan rata-rata kelompok 2. Sedangkan hipotesis alternatif rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata kelompok 2. Dan yang ketiga, di mana hipotesis 0 dibagi mu1 kurang dari sama dengan mu2. Hipotesis 1 dibagi mu1 lebih dari mu2, di mana uji 1 ini adalah kebalikan dari hipotesis kedua. Pada hipotesis awal, kelompok atau sampel 1 memiliki rata-rata sama dengan atau lebih kecil dengan rata-rata kelompok 2. Selanjutnya yaitu rumus dua sampel mean dependent. Di sini kita menggunakan rumus T sama dengan D per SD min D per akar N, BF sama dengan N min 1, di mana D sama dengan rata-rata selisih atau deviasi sebelum dan sesudah, N sama dengan jumlah sampel, dan SD min D ialah standar deviasi dari selisih sebelum dan sesudah. Penjelasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menggunakan dua sampel mean dependent. Dalam pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan dapat dilakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, menetapkan hipotesis 0 dan hipotesis 1. Kedua, menetapkan titik kritis yang ada pada tabel T. Yang ketiga, menentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N-1. Yang keempat, menentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Dan yang terakhir
Atau yang kelima, dengan cara melakukan uji signifikasi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Untuk lebih memahami materi dari dua sampel main dependen ini, ada baiknya perhatikan contoh kasus berikut. 1. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pemberian vitamin B12 dengan kadar Hb. Diambil 10 orang untuk diberikan suntikan vitamin B12, diukur kadar Hb-nya. 2. Apakah ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12? Di sini diperintah untuk menggunakan alfa 5% dengan data di samping. Lalu, bagaimana cara menjawabnya? Nah, sudah diketahui bahwa hipotesis 0 di sini tidak ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Dan hipotesis awal terdapat perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah pemberian vitamin B12. Lalu cara menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu T sama dengan D per SD, D per akar N, di mana D sama dengan 1,86, SD min D sama dengan 0,6, dan N sama dengan 10 dengan hasil 9,80. Lalu untuk nilai DF dengan rumus N-1 di mana N sama dengan 10 dengan hasil 9. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari nilai T pada tabel T. Dapat diketahui pada T sama dengan 9,80 dan DF sama dengan 9. Nilai P sebelah kanan bernilai 3,250. Maka nilai P kurang dari 0,005. Nah, karena menggunakan uji two-tail, maka P dikali 2 sama dengan 0,005 kali 2 sama dengan 0,01. Jadi P dengan hasil 0,01 kurang dari alfa 0,05. Hipotesis 0 ditolak. Jadi, kesimpulannya secara statistik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sesudah diberi pengobatan vitamin B12. Yang kedua yaitu dua sampel main independen. Sampel independen atau sampel bebas adalah sampel yang keberadaannya tidak saling mempengaruhi. Sampel bebas juga dapat diartikan sebagai dua sampel yang saling tidak berkorelasi atau independen. Contohnya yaitu apabila seorang peneliti itu menguji apakah terdapat perbedaan prestasi antara laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki dan perempuan itulah yang disebut dengan independennya. Yang kedua yaitu penelitian untuk menguji apakah terdapat perbedaan kesejahteraan antara ASN dengan pegawai swasta. Sampel independen ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sampel besar dan sampel kecil. Sampel besar yaitu apabila nilai jumlah sampelnya itu lebih dari 30. Adapun langkah-langkah analisis hipotesis dua sampel independen ini, yang pertama yaitu formulasi hipotesis. Kita tentukan H0-nya dan H1-nya terlebih dahulu. H0 mu sama dengan mu0, H1 mu0 bisa lebih besar, bisa lebih kecil, dan bisa tidak sama dengan mu0. Yang kedua yaitu penentuan nilai alfa atau taraf nyata dan nilai Z tabel atau Z alfa. Dan yang ketiga yaitu kita menentukan kriteria pengujian. Apakah satunya itu lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan. Apabila satunya lebih besar, maka H0 dapat diterima jika Z0-nya lebih kecil sama dengan Z alfa, dan H0-nya ditolak jika Z0-nya lebih besar dari Z alfa. Dan apabila H1 sama dengan mu1 lebih kecil dari mu2, maka H0 dapat diterima jika Z0-nya lebih besar sama dengan
min Z alfanya. Kemudian nya dapat ditolak jika Z0-nya lebih kecil dari min Z alfanya. Dan untuk H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, H0-nya bisa diterima jika min Z alfa per 2 lebih kecil sama dengan Z0 lebih kecil dari Z alfa per 2. Dan H0-nya bisa ditolak jika Z0 lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0 lebih kecil dari min Z alfa per 2. Dan yang selanjutnya yaitu kita melakukan uji statistik. Dalam uji statistik ini terdapat dua uji atau dua rumus. Yang pertama yaitu apabila variannya itu diketahui dan apabila variannya itu tidak diketahui. Untuk variannya diketahui, maka kita dapat rumus sebagai berikut, yaitu Z hitung sama dengan rata-rata hitung sampel pertama dikurang rata-rata hitung sampel kedua dibagi akar dari varian populasi pertama kuadrat dibagi dengan sampel pertama ditambah varian populasi kedua dibagi dengan sampel kedua. Dan apabila variannya itu tidak diketahui, maka dapat rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata hitung sampel pertama dikurang rata-rata hitung sampel kedua dibagi dengan akar standar deviasi pertama dibagi dengan sampel pertama ditambah standar deviasi sampel kedua dibagi jumlah atau N yang kedua. Dan yang terakhir yaitu kita tarik kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu merek A dan B berpendapat bahwa tak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala lampu kedua merek tersebut. Dengan pendapat alternatif ada perbedaan. Guna menguji pendapatnya itu dilakukan eksperimen dengan jalan menyalakan 100 buah lampu merek A dan 50 lampu B sebagai sampel acaknya. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B dengan 987 jam. Masing-masing dengan simpangan baku sebesar 85 jam dan 92 jam. Dengan menggunakan taraf nyatanya yaitu 5%, ujilah pendapat tersebut. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu dengan H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 atau mu1 sama dengan mu2 sama dengan 0. Dan untuk hipotesis awalnya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 tidak sama dengan mu2 sama dengan 0. Diketahui yaitu jumlah sampel pertama yaitu 100 dan jumlah sampel kedua yaitu 50. Dan rata-rata sampel pertama yaitu 952 ya, dan rata-rata sampel kedua yaitu 987 dengan simpangan bakunya 80, yang pertama yaitu 85 dengan simpangan baku yang kedua yaitu 92. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikan atau taraf nyata terlebih dahulu, yaitu tarafnya 5%. Kemudian kita ubah ke Z tabel, yaitu Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Ya, kemudian kita lakukan statistik uji. Karena ini sampel besar, maka kita menggunakan Z hitung. Kita masukkan 952 dikurangi 957 dibagi akar 85 kuadrat dibagi 100 ditambah 92 kuadrat dibagi 50, yaitu kita ketemu min 2,25. Karena Z0 nya
min 2,25 lebih kecil dari Z alfa per 2 sama dengan 1,96, maka H0-nya kita tolak. Berarti rata-rata lamanya menyala dari bola lampu kedua merek tersebut tidak sama. Selanjutnya yaitu sampel kecil, di mana sampel ini identik dengan jumlah sampel yang kurang dari 30. Nah, uji hipotesis yang digunakan pada sampel ini yaitu menggunakan uji T, di mana hipotesis ini dilakukan untuk membandingkan dua rata-rata hitung sampel sehingga bisa ditentukan apakah sampelnya diambil dari populasi-populasi normal dengan rata-rata yang sama. Kemudian dalam sampel kecil ini terbagi menjadi dua, yaitu varians yang diketahui dan varians yang tidak diketahui. Untuk yang pertama, varians yang diketahui itu memiliki ciri-ciri populasi berdistribusi normal dan yang jelas varians yang diketahui. Kemudian untuk uji statistiknya itu menggunakan Z-hitung, yaitu Z-hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar dari varian 1 per N1 ditambah varian 2 dibagi N2. Kemudian untuk daerah kritis atau wilayah kritiknya bisa dilihat pada tabel, di mana jika dua arah daerah kritisnya itu Z kurang dari min Z alfa dibagi 2 atau Z alfa dibagi 2 kurang dari Z. Kemudian untuk satu arah kanan, daerah kritisnya yaitu Z alfa kurang dari Z. Dan satu arah kiri, daerah kritisnya yaitu Z kurang dari min Z alfa. Kemudian yang kedua yaitu varians yang tidak diketahui. Nah, di dalam varians yang tidak diketahui ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, varians 1 sama dengan varians 2, dan yang kedua yaitu varians 1 tidak sama dengan varians 2. Nah, untuk yang pertama yaitu varians 1 sama dengan varians 2, di mana varian ini memiliki ciri-ciri yang pertama, populasi berdistribusi normal. Kemudian yang kedua populasi itu harus independen. Yang ketiga, varians populasi itu adalah sama, tetapi tidak diketahui. Jadi antara varians 1 dengan varians 2 itu sama, tetapi tidak diketahui. Nah, untuk uji statistiknya yaitu menggunakan T-hitung, di mana T-hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi SP akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Atau di sini V bisa juga disebut dengan DF sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, di dalam rumus T-hitung itu terdapat SP. SP itu memiliki arti standar deviasi gabungan populasi. Nah, untuk mendapatkan nilai dari SP itu dapat dicari dengan rumus standar deviasi gabungan populasi itu sama dengan N1 min 1 dikalikan dengan standar deviasi 1 ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikalikan standar deviasi 2 dibagi N1 plus N2 dikurangi 2. Atau juga bisa dicari dengan SP sama dengan akar dari N1 min 1 dikalikan standar deviasi 1 ditambah dengan N2 dikurangi 1 dikalikan standar deviasi 2 dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Nah, kemudian untuk daerah kritisnya bisa dilihat pada tabel, di mana untuk dua arah daerah kritisnya yaitu T kurang dari min T alfa dibagi 2 atau T alfa dibagi 2 kurang dari T. Kemudian untuk satu arah kanan daerah kritisnya yaitu T alfa kurang dari T, dan satu arah kiri daerah kritisnya yaitu T kurang dari min T alfa. Kemudian, untuk varians tidak diketahui jenis yang kedua, yaitu
varians 1 tidak sama dengan varians 2. Nah, pada varians ini memiliki ciri-ciri yang pertama, populasi berdistribusi normal. Kemudian, varians populasi adalah tidak sama. Jadi, antara varians 1 dengan varians yang lain itu nilainya tidak sama dan juga tidak diketahui. Kemudian, untuk uji statistiknya tetap menggunakan T-hitung, di mana T-hitung sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi akar dari standar deviasi 1 per N1 ditambah standar deviasi 2 per N2. Atau bisa dihitung V, bisa juga pakai DF, sama dengan standar deviasi 1 per N1 ditambah standar deviasi 2 per N2 dibagi standar deviasi 1 per N1 kuadrat per N1 min 1 ditambah standar deviasi 2 per N2 kuadrat dibagi N2 min 1. Dan untuk daerah kritisnya bisa dilihat pada tabel di mana untuk dua arah daerah kritisnya yaitu T kurang dari min T alfa dibagi 2 atau T alfa dibagi 2 kurang dari T. Dan untuk satu arah kanan, daerah kritisnya yaitu T alfa kurang dari T, dan satu arah kiri, daerah kritisnya yaitu T kurang dari min T alfa. Materi yang selanjutnya yaitu dua sampel ukuran kecil dengan asumsi varians sama dan berbeda. Nah, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel ini dapat digunakan rumus t-test dua rata-rata. Dalam melakukan uji komparatif dengan t-test ini, maka ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu apakah kedua data berkorelasi, kemudian jumlah sampel kedua data sama, rata-rata kedua sampel sama, dan variansnya sama. Nah, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara beberapa kriteria inilah yang nantinya akan menyebabkan perbedaan-perbedaan rumus t-test yang akan digunakan. Nah, di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada sampel berkorelasi. Nah, rumus t-test sampel berkorelasi ini digunakan bila sampel data kedua variabel berasal dari sumber yang sama, sehingga jumlah sampel penelitian itu sama. Lalu bagaimana untuk rumus sampel berkorelasi ini? Rumusan t-test sampel berkorelasi adalah T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari varians 1 dibagi N1 ditambah varians 2 dibagi N2 dikurangi 2R dikalikan dengan standar deviasi 1 dibagi akar N1 dikalikan standar deviasi 2 dibagi akar N2. Yang kedua yaitu menggunakan jumlah sampel dan varian sama atau homogen. Terdapat dua rumus t-test yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang mempunyai jumlah sampel dan varian sama atau homogen, yaitu menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu t-test per varian. Rumusnya T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Rumus yang kedua yaitu t-test polet varian. Rumusnya X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kriteria dalam mengambil kesimpulan jika jumlah sampel dan varian sama adalah tolak HO jika T hitung lebih besar daripada T tabel dan terima HO jika T hitung kurang dari T tabel. Untuk mencari T tabel digunakan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Untuk mencari homogenitas varian dapat digunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Aturan pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.
Untuk F-table dicari dengan DK penyebut sama dengan N dikurangi 1 dan DK pembilang sama dengan N dikurangi 1. Kriterianya adalah jika F hitung lebih besar daripada F-tabel, maka HO dan diterima dan HA ditolak, berarti varian tidak homogen. Jika F hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka HO ditolak dan HA diterima atau varian homogen. Contoh penerapan, pada pengujian data berkorelasi sebagaimana sebelumnya, lakukanlah pengujian homogenitas varians. Jawab dari tabel didapat S1 sama dengan 56,25 dan S2 sama dengan 103,50, maka homogenitas variansnya adalah F sama dengan varian terbesar dibagi varians terkecil sama dengan 103,50 dibagi 56,25 sama dengan 1,84. Jumlah sampel adalah 25, maka DK pembilang 25 dikurangi 1 sama dengan 24, dan DK penyebut 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Adapun harga F-table untuk DK pembilang 24 dan DK penyebut 24 adalah 1,98, dan ternyata nilai F hitung lebih kecil daripada F-table atau 1,84 lebih kecil daripada 1,98, maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua sampel tersebut adalah homogen. Yang ketiga yaitu jumlah sampel tidak sama dan varian sama atau homogen. Jika jumlah sampel sama dan varian homogen, maka menggunakan rumus t-test Polet variance. Rumusnya T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat plus N2 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan kriteria pengambilan keputusan adalah tolak HO jika T hitung lebih besar daripada T tabel dan HA diterima. Terima HO jika T hitung lebih kecil daripada T tabel dan HA ditolak. Untuk mencari T tabel digunakan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Yang keempat yaitu jumlah sampel sama dan varians tidak sama atau homogen. Jika jumlah sampel sama dan varians tidak homogen, maka menggunakan dua rumus. Yang pertama menggunakan rumus t-test Polet variance, yang kedua menggunakan rumus t-test Polet variance. Rumus t-test Polet variance yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Rumus t-test Polet variance yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu tolak HO jika T hitung lebih besar daripada T tabel dan HA diterima. Terima HO jika T hitung lebih kecil daripada T tabel dan HA ditolak. Untuk mencari T tabel digunakan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Yang kelima yaitu jumlah sampel tidak sama dan varians tidak sama. Jika jumlah sampel tidak sama dan varians tidak homogen, maka menggunakan rumus t-test Polet variance. Rumusnya yaitu T sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu tolak HO jika T hitung lebih besar daripada T tabel dan HA diterima. Terima HO jika T hitung lebih kecil daripada T tabel dan HA ditolak. Untuk mencari T tabel digunakan T tabel DK sama dengan N1 dikurangi 1 dan T tabel DK sama dengan N2 dikurangi 1. Karena terdapat dua buah DK, maka akan terjadi kesulitan dalam menentukan nilai T tabel. Maka DK-nya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.